Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Masud dengan NPM 23751038. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai load balancing dan auto scaling, yaitu dua teknologi dalam cloud computing yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan layanan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kita masuk ke slide-nya. Dasar skalabilitas cloud. Sebelum memahami load balancing dan auto scaling, kita perlu memahami konsep skalabilitas cloud. Nah, terdapat dua jenis skalabilitas, yaitu yang pertama vertical scaling atau scale up. Vertical scaling dilakukan dengan meningkatkan kapasitas server yang sudah ada, misalnya menambahkan CPU atau RAM pada satu server. Cara ini cukup sederhana, namun memiliki keterbatasan karena spesifikasi hardware memiliki batas maksimum. Contohnya, sebuah website awalnya menggunakan server dengan RAM 4 GB. Ketika jumlah pengguna meningkat, RAM ditingkatkan menjadi 16 GB. Nah, itu sebuah contoh dari vertical scaling. Selanjutnya, ada metode horizontal scaling atau scale out. Yaitu horizontal scaling dilakukan dengan menambahkan jumlah server atau instance baru sehingga beban kerja dapat dibagi ke beberapa server. Metode ini lebih fleksibel dan hampir tidak memiliki batas teoritis. Nah, contohnya, jika satu server tidak mampu melayani seluruh pengguna, maka ditambah beberapa server lain sehingga total beban dapat dibagi secara merata. Apa itu load balancing? Load balancing adalah metode untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke seluruh sumber daya, terutama sumber daya komputasi seperti server, virtual mesin, maupun kontainer. Tujuan utamanya apa? Yang pertama, mencegah server mengalami overload. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon aplikasi dan meningkatkan ketersediaan layanan atau high availability. Sebagai analoginya, bayangkan sebuah restoran dengan banyak pelanggan. Jika hanya ada satu kasir, antrian akan panjang, ya kan? Namun, jika ada beberapa kasir, pelanggan dapat dibagi ke kasir yang berbeda sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. Dalam sistem komputer, load balancer berperan sebagai petugas yang mengarahkan pelanggan ke kasir yang tersedia. Nah, kita masuk ke algoritma load balancing. Dalam load balancing terdapat beberapa algoritma yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah round robin. Permintaan pengguna dibagikan secara bergantian ke setiap server. Misalnya, terdapat server A, server B, dan server C. Permintaan pertama masuk ke server A, kedua ke B, lalu yang ketiga itu masuk ke C, kemudian kembali lagi ke server A. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan. Lalu ada list connection. Permintaan akan dikirim ke server yang memiliki jumlah koneksi aktif paling sedikit. Nah, jadi metode ini cocok jika setiap pengguna memiliki waktu pengguna yang berbeda-beda. Lalu ada IP hash yang ketiga. Setiap server diberikan bobot berdasarkan kemampuannya. Jadi misalnya server A memiliki bobot 3, server B memiliki bobot 1. Artinya server A akan menerima lebih banyak permintaan dibanding server B karena spesifikasinya lebih tinggi. Pilihan algoritma yang tepat akan sangat mempengaruhi performa sistem secara keseluruhan. Oke, selanjutnya tipe load balancer layar 4 dan layar 7. Load balancer dapat bekerja pada beberapa lapisan jaringan. Pada layar 4 load balancer,
Layer 4 load balancer ini bekerja pada level transport seperti TCP dan UDP. Keunggulannya adalah cepat, overheatnya rendah, cocok untuk trafik yang sangat besar. Sedangkan layer 7 bekerja pada level aplikasi seperti HTTP atau HTTPS. Keunggulannya lebih cerdas dalam mengatur trafik, bisa mengarahkan pengguna berdasarkan URL atau jenis pelayanan lainnya, seperti link dan sebagainya. Contohnya, request ke variabel produk, maka dia nantinya akan diarahkan ke server produk. Misalnya ada garis miring produk, maka diarahkan ke server produk. Begitu juga kalau misalnya eh, requestnya ke pembayaran, tinggal bikin slash pembayaran, maka akan diarahkan ke server pembayaran. Selanjutnya, mengenal auto scaling. Auto scaling adalah fitur cloud yang secara otomatis menyesuaikan jumlah sumber daya komputasi berdasarkan beban kerja yang sedang terjadi. Terdapat dua proses utama. Yang pertama itu scale out, di mana menambahkan jumlah server atau instance ketika beban meningkat. Yang kedua, scale in, mengurangi jumlah server ketika beban menurun. Contohnya gini. Contohnya pada saat promo besar di marketplace, ketika jumlah pengunjung meningkat drastis, sistem otomatis menambah server baru karena lonjakan. Setelah promo selesai dan trafik kembali normal, server tambahan akan dihapus agar biaya operasional tidak membengkak. Selanjutnya, komponen utama autoscaling. Autoscaling memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama itu matrix atau CloudWatch, yaitu indikator yang dipantau oleh sistem. Contohnya CPU, memory usage, dan jumlah request. Yang kedua, scaling policy, yaitu aturan kapan sistem harus menambah atau mengurangi server. Misalnya, jika CPU lebih dari 70% selama 5 menit, tambahan server akan menambah eh, misalnya jika CPU lebih dari 70% selama 5 menit, maka akan ditambahkan 2 server baru. Yang ketiga, scaling group, yaitu kumpulan server yang dikelola secara otomatis oleh sistem. Ketiga komponen ini bekerja sama agar sumber daya selalu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengapa menggunakan auto scaling? Ada beberapa manfaat utama penggunaan auto scaling. Bisa meningkatkan kinerja aplikasi tetap secepat meskipun meningkatkan kinerja aplikasi tetap cepat meskipun jumlah penggunaan meningkat. Yang kedua, menghemat biaya. Server hanya ditambah ketika diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan. Misalnya layanan tetap berjalan walaupun terjadi lonjakan trafik. Sebagai contohnya nih, perusahaan tidak perlu membeli banyak server yang menganggur sepanjang hari. Sistemnya hanya menyediakan sumber daya sesuai kebutuhan aktual. Selanjutnya, sinergi load balancing dan auto scaling. Load balancing dan auto scaling merupakan kombinasi yang sangat penting dalam cloud computing. Auto scaling bertugas menyediakan jumlah server yang cukup sebagai beban kerja. Sedangkan load balancer bertugas sebagai traffic ke seluruh server tersebut secara merata.
Jika hanya ada auto scaling tanpa load balancer, traffic mungkin tetap menumpuk pada satu server. Sebaliknya, jika hanya ada satu balancer tanpa auto scaling, semuanya hanya bisa kewalahan ketika jumlah pengguna meningkat drastis. Nah, ini merupakan studi kasus flash sale. Bayangkan event Harbolnas 12.12. Pada jam 12 malam, traffic naik 10 kali lipat dalam 1 detik. Server AS langsung mendeteksi beban CPU naik dan meluncurkan 50 server tambahan. Itu adalah cara penanganan agar servernya tidak crash atau aplikasinya tidak crash. Lalu langsung mengenali server baru dan mulai mengalihkan pembeli ke sana. Hasilnya, user tetap bisa check out tanpa kendala server down. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.